Halo sahabat setia, apa kabar? Saya berharap kalian semua sehat walafiat, juga selalu ada dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Amin. Baiklah sahabat, pada episode kali ini, saya akan mencoba kembali untuk membawakan alur cerita film Asia yang berjudul I Fine Thank You, di mana dalam kisah ini diceritakan seorang guru cantik yang penuh lika-liku dalam kehidupannya. Oke sahabat, untuk tidak berpanjang lebar lagi di awal, sebaiknya langsung saja kita ikuti bersama-sama alur cerita filmnya. Selamat menyaksikan. Oh ya sahabat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Baiklah sahabat, terima kasih, selamat menonton, let's go. Pada awal cerita, terlihat seorang guru cantik yang mempesona dan sederhana. Guru cantik ini bernama Ping, atau sering disebut dengan panggilan Guru Ping. Dia seorang pengajar di sekolah ini, dan semua murid menyukainya, karena selalu bersikap baik dan suka menolong. Boleh dibilang di sekolah itu, Guru Ping adalah contoh guru idola yang banyak mempunyai follower yang sangat mengidolakannya. Tapi, ada tapinya nih, tapi sampai detik ini Guru Ping belum mempunyai pasangan, alias pacar. Dengan begitu, Guru Ping tentu saja menjadi rebutan para perjaka, juga para guru laki-laki yang naksir padanya. Pada suatu hari, saat itu Guru Ping sedang berada di sebuah pusat perbelanjaan. Secara tidak disengaja, dia bertemu dengan sahabat dekatnya yang sudah lama tidak bertemu. Lalu pada saat itu, kedua bersahabat itu saling bertemu kangen dan berpelukan. Setelah adegan temu kangennya selesai, kini giliran Kayla yang meminta Ping untuk bisa membantunya. Sebab dia sangat yakin kalau Ping bisa untuk menyelesaikan masalahnya, ucap Kayla pada Ping. Melihat sikap Kayla yang tegang begitu, Ping jadi bertanya, "Kayla, emang ada masalah apa dengan kamu?" "Begini ya, Ping, aku sedang ingin memutuskan hubunganku dengan pacarku. Kalau bisa besok harus sudah selesai dan itu aku tugaskan kamu untuk menjalankan tugas itu," ucap Kayla dengan terburu-buru. "Loh, apa memang kamu nggak bisa langsung saja bicara pada pacarmu itu? Kalau kamu minta putus," ucap Ping. "Ah, sudahlah, aku jadi stres kalau aku terus-terusan begini. Ping, perlu kamu tahu, kalau aku dan pacarku itu sama-sama tidak bisa berbahasa negara pacarnya masing-masing. Aku yang tidak bisa berbahasa Vietnam, dan pacarku itu tidak bisa berbahasa Inggris, jadi kita dulu pacaran pakai bahasa isyarat, seperti Tarzan, sering gak nyambung, dan sampai bertengkar gak jelas. Untuk itu, kamu yang harus menjadi perantara untuk aku memutuskan pacarku itu." Mendengar penjelasan yang cukup panjang dari sahabatnya itu, Ping kemudian menanyakan sesuatu pada Kayla. "Kayla, kalau aku berhasil menjalankan tugas ini, aku akan mendapatkan hadiah apa dari hasil pekerjaanku itu?" "Tenang bos," potong Kayla. "Aku sudah menyiapkan sebuah tas branded yang cantik dan sangat mahal. Tas ini saya beli kemarin di Paris, sengaja untuk bonus kamu." Mendengar hadiah yang diberikan sangat fantastik bagi Ping. Dia pun segera menyanggupi dan menerima tugas yang diberikan Kayla padanya. Pada waktu dan tempat yang telah disepakati bersama, Ping dan Jim bertemu di sebuah rumah makan di pusat kota yang dekat dengan kantor Ping. Setelah memperkenalkan diri masing-masing, rupanya memang sikap Jim ini seperti kurang berkenan, cenderung terlihat jengkelan dan pemarah. Tapi kali ini Ping mencoba membuka pembicaraan. Dengan tegas dan tanpa basa-basi, Ping mengatakan pada Jim kalau Kayla memintanya untuk mengatakan kalau hubungan Kayla dan kamu, Jim, sudah berakhir sampai di sini. Juga Kayla minta padaku agar kamu jangan lagi mencoba untuk menghubunginya atau mendekatinya. Intinya, Jim, Kayla sekarang sudah pergi meninggalkanmu. Dan dia sekarang tinggal di Amerika. Dia bekerja dan berkuliah di sana. Bagai disambar petir, Jim mendengar ucapan demi ucapan dari Ping yang membuat sangat kecewa dan marah. Bagaimana tidak, Jim yang begitu mencintai Kayla dan sangat berharap darinya agar suatu saat nanti akan menjadi pendamping hidupnya. Dan ternyata kini, apa kenyataan yang harus dia terima dari pengkhianatan Kayla? Hanya menyisakan rasa sakit hati dan dendam yang besar padanya. Saat itu,
Jim jadi emosi dan marah-marah sambil menunjuk keluar. Dan di luar dia mengeluarkan sesuatu dalam tasnya. Lantas melempar bungkusan itu ke pintu rumah makan itu. Sontak saja, orang-orang yang berada di rumah makan itu pada panik dan berhamburan. Karena mereka mengira Jim melemparkan bom yang dia ambil dari dalam tasnya. Demikian juga dengan Pink. Setelah dia mengalami hal yang buruk di rumah makan itu, dia berlari keluar hendak pulang menuju kantornya untuk mengambil kendaraannya di sana. Namun, dari arah belakang, seperti ada orang yang sedang mengikutinya. Dan benar saja, pengendara sepeda motor itu lantas memotong jalannya Pink, dan Pink jadi tak berdaya dibuatnya. Dan ternyata, orang yang mengendarai sepeda motor itu adalah Jim yang sengaja mengejar Pink untuk mau mendengarkan keinginannya saat ini. Yang awalnya marah, kini Jim meminta pada Pink agar bisa menjadi guru privat bahasa Inggris buat dirinya, agar dia bisa berbahasa Inggris dan segera menyusul Kayla ke Amerika. Ucap Jim dengan nada serius pada Pink. Memang pada akhirnya Jim yang tersakiti oleh Kayla. Dia harus mengakui jika dirinya tidak bisa jauh dari Kayla, dan dia bertekad untuk benar-benar berjuang mendapatkan Kayla kembali seutuhnya. Sementara Pink, yang masih dalam keadaan ketakutan, dia mencoba mendengarkan permintaan Jim untuk menjadi guru privatnya Jim. Lalu tak lama kemudian, Jim memasukkan sejumlah uang yang cukup banyak pada tas milik Pink, dengan harapan Jim masih bisa belajar bahasa Inggris dengan guru Pink yang cantik itu. Dan pada akhirnya, setelah mempertimbangkan baik-baik, akhirnya guru Pink pun setuju dengan ajakan Jim untuk menjadi guru bahasa Inggrisnya Jim. Asalkan jangan mudah emosi dan selalu bersikap baik pada Pink. Dan Jim pun mengangguk setuju. Pada keesokan harinya, Pink kembali mengajar seperti hari-hari biasa. Namun hari ini giliran para siswa lanjutan yang Pink hadapi. Artinya para murid ini sudah menguasai materi dasar bahasa Inggris, serta sudah mulai pandai merangkai kata dalam bahasa Inggris. Contohnya salah satu siswa yang berada di dalam kelas ini, dia berani maju ke depan, dengan membuat rangkaian kalimat yang memang sengaja dia buat untuk merayu guru cantiknya. Pria ganteng ini bernama Phil, dia memang termasuk murid yang sangat menyukai guru Pink. Dan selalu saja ada tingkah laku yang ingin dia perlihatkan pada guru Pink, agar guru Pink selalu perhatian padanya. Contohnya sekarang ini, dia sengaja mengambil spidol untuk mencoretkannya pada pipinya. Itu dia sengaja dia lakukan, agar dirinya, di pipinya, ada tahi lalat, seperti yang dimiliki oleh guru Pink. Melihat semua tingkah laku dan cari perhatiannya pada guru Pink sendiri, dalam hatinya merasa berbunga-bunga, dan senang sekali sering mendapat pujian dan rayuan dari Phil muridnya itu. Bagaimana tidak? Siapa sih yang menolak rayuan? Laki-laki tampan, muda dan sukses seperti Phil muridnya itu. Pada keesokan harinya, Pink dan Jim bertemu di sebuah kafe, di tempat di mana anak muda dan para muda-mudi dewasa suka asyik mengobrol dan nongkrong di situ. Demikian juga dengan Jim dan Pink yang sedang asyik berdiskusi dan belajar bahasa Inggris untuk Jim, yang memang sama sekali tidak mengerti berbahasa Inggris. Jadi Pink harus memulai melatihnya dari tahapan dasar lagi, seperti layaknya anak TK, yang akhirnya, Pink yang harus lebih sabar lagi untuk memberikan bimbingan belajarnya. Namun saat Jim dan Pink asyik berdiskusi, ada sekelompok anak sekolah yang nakal, mencoba memotret rok mini Pink, dan terlihat kaki mulusnya Pink. Melihat hal itu, langsung saja Jim dengan marah menarik anak nakal itu ke hadapan Pink, agar segera meminta maaf, dan menyuruh anak itu untuk cepat-cepat menghapus foto itu. Saat itu, Pink yang tahu kalau Jim masih emosi terhadap siswa nakal di toko buku itu. Sekarang, Pink mengajak Jim untuk mencari buku bahasa Inggris, sebagai bahan untuk pembelajaran privatnya Jim. Segera saja mereka mencari-cari bukunya di toko buku terdekat. Namun, saat Jim dan Pink berada di toko buku, ada seorang bule yang mencoba bertanya pada Jim dengan menggunakan bahasa Inggris. Terlihat saat itu Jim sangat mampu untuk menjawab semua percakapan dengan bule itu.
yang pada akhirnya, Pink jadi ingin ngerjain Jim. Saat itu juga Pink bicara pada bule itu, "Mister, kalau Anda ingin bertanya sesuatu tentang referensi buku di toko ini, tanya saja pada teman saya ini." Pink sambil menuju pada Jim. Ya, dia ini anak pintar dan sangat menguasai perbendaharaan. "Semua jenis buku di toko ini," ucap Pink pada bule yang ada di situ. Tak lama datang lagi seorang bule temannya yang berkaus hitam. Pada Jim, ketika bule ini hendak bertanya, Jim sudah merasa bingung, karena dia sadar kalau si Pink sedang memperolok-olok dia, makanya segera saja si Jim pergi keluar dari toko itu secepatnya. Saat hendak tidur, Pink mendapat telepon dari Phil. Dia akan mengajak Pink untuk pergi ke suatu tempat yang romantis untuk pertemuan mereka berdua, dan tentu saja Pink menyetujui ajakan Phil itu. Bahkan dalam hatinya Pink, dia sangat tersanjung untuk pergi berdua bersama laki-laki yang sekarang menjadi idolanya itu. Dan saat itu juga, tak lama Kayla menghubungi langsung pada Pink. Dari layar laptopnya, terlihat Kayla yang ingin segera tahu tentang pemutusan hubungan itu. Sekarang Kayla bertanya pada Pink, "Pink, kamu sudah jelaskan semua pada si Jim tentang ingin purusnya aku dengannya?" Dan Pink pun segera menjawabnya, "Ya, Kayla, semuanya sudah saya sampaikan padanya. Tapi, ketika dia mendengar semua cerita dari aku, dia nampak sedih dan berat untuk bisa menerimanya. Kelihatannya si Jim itu laki-laki yang sangat setia. Dia seperti kehilangan gairah hidupnya sekarang," ucap Pink dengan nada seadanya. Mendengar cerita dari Pink, Kayla malah jengkel dan berkata pada si Pink, "Hei Pink, kamu kan hanya tinggal melaksanakan tugas yang saya instruksikan padamu. Kamu jangan jadi malah berpihak pada dia, seolah jadi saya yang bersalah. Asal kamu tahu Pink, saya tidak lagi mau tahu tentang si Jim. Dia sudah out, dan kamu jangan pernah memberikan harapan padanya. Yang jelas aku sekarang sudah tenang di sini, bersama pacarku yang keren ini," sambil memperkenalkan pacar barunya di layar laptop. Di tempat yang lain, kini Jim sedang berada di rumah Phil. Ternyata Phil adalah saudara sepupunya Jim. Kali ini, adik Phil memberikan sebuah paket pada Jim yang isinya sebuah cincin dari Kayla, mantan sang pacar Jim, yang kini berada jauh di Amerika, meninggalkannya. Mendapat kiriman cincin itu, yang dulu pernah dia berikan pada Kayla, kini dikirimkan lagi padanya. Sebagai tanda, Kayla sudah tidak mau berhubungan lagi dengan Jim. Oh, kasihannya hati si Jim ini. Dengan datangnya kembali, cincin yang dikirim Kayla membuat Jim malah menjadi ingat kembali ke masa-masa ketika Jim dekat dengan Kayla, dan sekarang itu sudah berbeda sekali. Namun Jim tetap bertekad untuk bisa kembali dekat dengan Kayla, gadis pujaan hatinya itu. Sementara Pink yang sedang dalam perjalanan menuju ke rumah keluarga besarnya Phil. Pink mengabarkan kalau dirinya kini sudah berada di rumahnya Phil. Sementara, di tempat besarnya keluarga Phil, sudah banyak para tamu yang sudah hadir di sana. Pink yang datang sendirian ke tempat itu, merasa malu dan kurang percaya diri dibuatnya melihat para tamu yang datang dari kalangan orang-orang kaya di kota itu. Namun pada akhirnya, Pink bertemu dengan Phil, dan Phil mengajak Pink untuk berfoto berdua. Di setiap sudut rumah itu, menjadi tempat yang romantis bagi mereka berdua. Mereka berdua sangat asyik menikmati kebersamaannya, sehingga mereka lupa kalau waktu semakin malam. Dan mereka berdua telah melewatinya dengan penuh sukacita, yang pada akhirnya, Pink pun pamit pulang pada Phil untuk segera pulang ke rumahnya. Pagi itu, Jim menelpon pada Pink agar datang ke kantornya karena dia ada keperluan pada Pink. Setelah sampai di kantor Jim, Jim langsung berkata pada Pink dengan seriusnya, "Pink, hari ini akan ada pendaftaran penerimaan karyawan baru untuk di-training dan langsung bekerja di Amerika, dan saya akan mengajukan pendaftaran juga agar bisa kerja di Amerika. Jadi tolong buatkan aku lamaran kerja formal dengan menggunakan bahasa Inggris.
Mendengar kata permintaan dari Jim, membuat Pink jadi kasihan dan sangat iba padanya, maka dengan itu permintaan Jim itu akan Pink sanggupi. "Jim, jangan khawatir, aku akan selalu membantumu semampuku bisa," jawab Pink pada Jim, dan Jim pun menjawabnya dengan rasa yang senang dan bangga. "Terima kasih Pink, kalau kamu akan bantu saya jadi malu sendiri padamu Pink." "Tidak apa-apa Jim, aku memang sangat prihatin dan mengerti kondisi kamu sekarang. Saran saya Jim, tetap semangat, dan gapailah cita-citamu setinggi langit," ucap Pink sambil memberikan semangat pada Jim. Saat tiba di rumah, entah mengapa, Pink selalu ingin membaca buku cerita yang ditinggalkan Jim di restoran ketika dia marah dan melemparkan sesuatu ke pintu rumah makan itu, dan buku itu tertinggal. Lalu Pink mengambilnya. Dalam isi cerita itu diceritakan tentang seorang pangeran yang mengejar cinta sang putri sampai rela berkorban apapun demi sang putri idaman hatinya. Jadi merasa kalau Jim sangat bertanggung jawab atas rasa cintanya pada Kayla, yang meskipun sekarang Kayla telah meninggalkan Jim dengan pria lain. Pagi ini, Pink diajak Phil pergi ke sebuah dermaga kapal pesiar milik keluarga besar keluarga Phil. Kali ini ada sesuatu yang aneh dengan perasaan Pink. Ini masalah perasaan hati. Bagaimana bisa? Dulu Pink sangat senang kalau diajak jalan sama Phil. Bahkan dirinya dulu sangat suka dan sayang pada Phil. Namun hari ini, perasaan itu sudah tak ada lagi pada diri Pink. Sebab kini Pink merasa biasa-biasa saja bila bersama dengan Phil. Mungkin sekarang, karena seringnya bertemu, Pink jadi tahu apa kelebihan dan kekurangan yang bisa dilihat dari diri Phil. Contohnya, hari ini, saat ini, Phil dan Pink sedang berjalan di dermaga untuk menuju kapal pesiar milik keluarga Jim. Namun kondisi jalan yang tidak rata, membuat Pink jadi keseleo dan terjatuh, sehingga sepatunya copot dan rusak. Tapi anehnya, si Phil ini tampak acuh tak acuh saja melihat Pink yang terkilir hingga sepatunya terlepas. Bahkan sekarang si Phil merayu Pink agar mau jadi pacarnya. Mendengar perkataan itu, Pink semakin tidak suka pada Phil. Sebab orang ini pengen menang sendiri, egois, dan ucapannya selalu tentang keluarga besarnya yang banyak menguasai harta di beberapa pulau dan di beberapa kota besar. Si Phil ini tidak melihat kalau Pink jalannya masih kesakitan dan tertatih-tatih. Jadinya si Pink dalam pikirannya jadi membandingkan dengan si Jim yang begitu perhatian pada Kayla. Betapa si Jim berjuang untuk cinta sejatinya. Itulah karakter laki-laki sejati yang Pink harapkan. Tanpa sadar, Pink malah sering membayangkan Jim kalau jadi pacarnya. Wah, bisa-bisanya pikiran Pink jadi berhalusinasi. Pada saat Jim dan Pink akan ada kegiatan olahraga di sasana tinju, ternyata Phil kembali muncul dengan membawa ornamen, termasuk balon besar yang lucu yang dia bawa untuk Pink. Namun, sayangnya saat itu, Pink tidak bisa menerima Phil lama-lama, sebab sebentar lagi Pink harus berangkat bersama Jim. "Phil, maaf ya, saya tidak bisa mengikuti ajakan kamu, sebab saya akan menemani Jim ke tempat olahraga untuk bertinju. Jadi saya harus pergi sekarang," ucap Pink pada Phil. Phil yang mulai merasa kalau Pink lebih dekat pada Jim, sepupunya itu, jadi sekarang ini, Phil pun sudah tidak terlalu berharap untuk bisa mendapatkan cintanya Pink, sebab pikirnya, cintanya Pink sudah berlabuh pada si Jim, dan tak lama kemudian, Jim datang dengan persiapan akan berolahraga di sasana tinju bersama Pink. Phil yang melihat itu, dia jadi kurang enak hati pada Jim. Namun tak lama Jim mendekati Phil sambil membisikkan sesuatu pada Phil. Dan setelah itu, Jim segera mengajak Pink untuk pergi berlatih tinju di sasana. Saat berdua di dalam lift,
Keisengan Jim muncul dengan berkata pada Ping. Ping tahu tidak, kalau yang saya bisikan ke telinganya sipil itu. Yah, bilang apa kamu sama sipil? Potong Ping. Yah, aku bilang kamu sekarang sedang hamil. Mengandung anakku. Ucap Jim sambil dengan nada mencibir. Brengsek kamu Jim. Kamu merendahkan diri saya. Awas ya. Saya balas nanti. Ucap Ping sambil senewan melihat sikap Jim yang mengolok-oloknya. Pada malam ini, Ping mengajak Jim untuk datang ke sebuah acara pesta di tempatnya bekerja, di mana pada malam ini, yayasan di mana Ping bekerja mengadakan pesta reunian antara para siswa, dewan guru, dan para orang tua murid, serta tamu-tamu undangan yang lainnya. Pendek kata, acara ini sangat meriah dan menyenangkan bagi para tamu yang datang hadir di situ. Pada malam itu, terlihat Ping mendapat kesempatan untuk memberikan sambutan serta mengucapkan penghargaan pada panitia penyelenggara yang telah bersedia menyelenggarakan acara ini, juga ucapan terima kasihnya pada para undangan yang telah hadir. Dan Jim yang kini memperhatikan Ping dengan serius, baru menyadari kalau Ping dari sudut pandang manapun, dia bagaikan putri kayangan yang sempurna. Dari gaya berdiri, berpidatonya, serta cara dia tersenyum, sangat memikat dan mempesona semua orang yang melihatnya. Bahkan ketika sepatunya rusak pun, Ping tidak malu-malu untuk berjalan tanpa alas kaki. Tapi Ping tanpa sepatu pun, tetap saja terlihat cantik dan mempesona. Dan itu semakin membuat Jim jadi semakin terkesima dengan kecantikan Ping bidadarinya. Pada acara santai untuk hiburan, Ping mendekati Jim untuk berbahasa Inggris berdua, sambil melancarkan agar Jim cepat menguasainya. Memang ada yang berbeda dari keduanya. Sekarang Ping lebih merasa nyaman dan betah bersama Jim. Dan Jim pun terlihat tidak ingin jauh-jauh dari Jim. Pendek kata, kini kedua sejoli ini sedang dimabuk asmara. Yang pada akhirnya acara pun berakhir. Dan Jim segera mengantar Ping menuju mobilnya untuk pulang ke rumah masing-masing. Sesampai di rumah, Jim bertemu dengan Phil yang belum tidur malam itu. Phil memberitahu pada Jim bahwa tadi sore ada surat panggilan dari perusahaan yang kemarin kamu ajukan lamaran kamu. Kini kamu dipanggil wawancara terakhir untuk ditempatkan di Amerika. Ucap Phil meyakinkan Jim. Entah menanggapi hal ini, Jim jadi bimbang. Sebab kini hatinya jadi bingung. Kalau jadi ke Amerika dan bekerja di sana, berarti Jim harus meninggalkan Ping yang kini mulai dia sukai. Dan saat itu juga, Jim datang langsung ke rumah Ping untuk memberitahu tentang rencana kerja di Amerika itu. Maaf Ping mengganggumu. Ada apa Jim? Kok sepertinya ada sesuatu yang mendesak? Ucap Ping. Ya Ping begini. Besok aku dipanggil lagi oleh perusahaan yang kemarin aku lamar. Dan besok aku diminta datang untuk wawancara terakhir. Katanya. Jadi aku sekarang harus bagaimana? Ucap Jim terlihat seperti orang bingung. Baru saja Jim berbicara, tiba-tiba di layar laptop Ping, Kayla sudah muncul menghubungi Ping. Saat itu Kayla berbicara dengan nada yang serius sekali. Dia mengatakan pada Ping kalau dia kini berubah pikiran. Jadi sekarang, ucap Kayla, aku ingin segera Jim datang ke Amerika ke tempat aku tinggal. Tegas Kayla dengan keras. Potong Ping. Kok bisa? Bukankah baru saja kamu pacaran dengan pria bule itu? Mendengar kata-kata dari Ping tentang pria bule, Jim jadi ingin tahu. Lalu Jim segera memotong pembicaraan Ping. Pin, saya mau tanya, apa yang dimaksud dengan pria bule itu? Ucap Jim dengan nada penasaran. Sebelum menjawab pertanyaan dari Jim, Ping menutup pembicaraan dulu dengan si Kayla. Jim, maafkan aku.
Ya, aku tidak berterus terang padamu. Dulu ketika dia memutuskan kamu, Kayla sudah punya pacar baru lagi. Dan dia memperkenalkannya padaku lewat video call-nya. Ucap Pink dengan nada yang cukup berat. Mendengar penjelasan dari Pink, Jim jadi tahu. Jadi selama ini, Kayla tidak benar-benar mencintainya. Pagi itu, Pink datang menemui Phil di kantor Phil. Melihat kedatangan Pink yang begitu tergesa-gesa, Phil jadi bertanya, "Tumben pagi-pagi sekali kamu datang ke sini, ada apa?" Tanya Phil pada Pink. "Maaf Phil, kalau kedatangan saya ke sini mengganggu kamu," ucap Pink pada Phil. "Oh, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sebenarnya ada apa?" tanya Phil penasaran. "Begini Phil, si Jim kan sedang tes untuk kerja ke Amerika. Dia akan bekerja di sana. Dulu aku yang membantu dia untuk testing. Dan aku juga memotivasi dia agar berani berjuang untuk masa depannya. Juga saat itu, aku benar-benar prihatin sama dia. Saat ditinggalkan oleh Kayla pacarnya, dan aku mendorongnya agar dia ikut pendaftaran untuk melamar kerja ke Amerika. Nah, sekarang dia sudah dipanggil kembali untuk tes yang kedua. Itu artinya, dia akan benar-benar meninggalkan aku Phil," ucap Pink dengan bersedih, sambil sedikit mengeluarkan air mata. "Sudahlah Pink, kamu jangan bersedih. Aku tahu apa yang ada dalam pikiranmu. Dan aku juga tahu, kalau kamu sangat perhatian dan sayang pada saudaraku itu. Aku tahu itu. Dari sikap kamu, dari tatapan kamu pada Jim, sangat tajam dan penuh makna. Jadi sekarang saya kasih tahu saja," ucap Phil meyakinkan Pink. "Begini Pink, semalaman saya dan si Jim membicarakan kamu. Sama seperti kamu. Dia pun sekarang bingung dengan kerja di Amerika itu. Sebab dia pun kalau jadi kerja di sana, harus meninggalkan kamu. Dia berat sekali untuk jauh dari kamu. Tapi kalau tidak kerja di Amerika, dia akan kehilangan gaji yang cukup besar dan prospek jabatannya bisa menjanjikan. Kalau masalah Kayla lagi, dia sudah hubungi Kayla dan tidak mau mengejar Kayla. Karena perempuan maniak seperti Kayla tak pantas untuk dia cintai. Dia jujur padaku. Dia sangat mencintaimu Pink. Namun dia ragu, apakah kamu akan mau menerima seorang murid yang mencintai gurunya?" ucap Phil mengakhiri pembicaraannya. Entah mengapa, ketika mendengar semua ucapan dari Phil, dirinya kini merasa lebih tenang dan lebih yakin kalau memang Jim adalah pasangan terbaik untuk pendamping hidupnya. Keesokan harinya, Pink mendatangi restoran yang sering dia kunjungi bersama Jim. Entah mengapa dia ingin sekali datang ke restoran itu. Perlahan Pink memasuki ruangan. Dia sangat berdebar-debar, seperti akan menghadapi sesuatu yang sangat dia tunggu-tunggu. Saat itu, ada seorang pelayan restoran itu memberikan kotak suara MP3 pada Pink. "Mbak, ini ada titipan dari orang yang mengenal Mbak," ucap si pelayan saat Pink mendengarkan isi suara yang ada dalam MP3 itu. Suara itu adalah suara Jim yang mengabarkan bahwa dia tidak jadi mengikuti tes untuk kerja di Amerika. Dia merasa berat untuk berpisah dengan idaman hatinya yang cantik mempesonanya. Namun tiba-tiba Jim sudah ada berada duduk di hadapan Pink, dan Jim pun ikut mendengarkan suara dari kotak itu. Melihat kedatangan Jim yang sangat Pink rindukan, Pink menjadi terharu dan tak ingin berpisah jauh dari Jim, dan malah bilang, "Terima kasih Jim, untuk tidak meninggalkan aku. Aku sangat ingin selalu dekat denganmu, karena aku sangat mencintaimu Jim." Jim pun sama merespon kegembiraan hatinya, yang kini semakin terang, kalau Pink memang sangat mencintainya. "Pink, terima kasih. Aku juga sangat menyayangi dan mencintai kamu Pink. Aku tidak bisa melanjutkan tugasku ke Amerika, sebab aku sudah betah di sini, karena bisa selalu dekat dengan bidadari yang cantik ini." Terlihat dari aura cinta mereka berdua yang sangat kuat dan sulit untuk dipisahkan.